Hmm. Nasab palsu mau buat maktut anu kah? Nasab kah? Nasab palsu. Nggak bisa keluar nanti dari Hadramaut. Siapa bilang? Kemarin tuh dengar dari nasab palsu itu kalau Bawazir itu apa? Sadah itu Hashimiyin atau Alawiyin dia itu Bawazir itu. Bawazir itu dari Bani Hashim mereka. Oh, berarti bukan Alawiyin ya? Mereka punya nakoba sendiri kok. Oh, ini kan beda Alawi. Alawiyin ini keturunan dari Sayyidina Ali. Itu kan Iya. orang nyebutnya Alawiyin, ya kan? Ya, Kalau Bawazir. Hashimiyin itu kan dari Bani Hashim kan? Ya. Bawazir itu Hashimiyin, bukan Alawiyin. Oh, gitu. Cuman ada beberapa marga dari klan Bawazir itu kemudian dimasukkan ke Baklawi. Ada sekitar 5. Iya, dikategorikan Masaik ya, Romoye kalau di Baalawi. Seperti si Baut yang di Malang itu lo tahu nggak? Baut di Malang itu kan pecahan dari Bawazir itu, bukan, nggak ada sangkut pautnya sama Baalawi. Baut kemudian jadi Bakbut kan? Pak Abud ya. Babut. Iya, Pak Abud. Kalau Al-Jufri, Bang Nasab palsu. Ah, itu wakil presiden komunisnya itu. Iya. Memang presidennya siapa? Asegaf. Enggak. Di Ya, saat itu Jufri. presidennya dari mereka juga. Oh, Presidennya Kalau yang Alamudi? lolos yang Alamudi, lolos Bang? dari kematian itu kan si Al-Jufri wakilnya. Kalau Oh. presidennya kan ditembak kepalanya, kasih pecah. Bukan asap gitu. Bang Nasab palsu. Kalau Alamudi, Bang, itu apa, Bang? Kalau Al-Atos itu pemimpin partainya. Oh, Oh, gitu. Sampai detik ini presiden mereka nggak kasih tahu namanya, tapi intinya matinya itu ditembak kepalanya. di headshot berarti. Enggak, kalau Alamudi itu bukan ya? Moyai, mungkin tahu? Alamudi. Siapa? Alamudi. Al-Amud itu Bawazir. Oh, berarti Sa'adah ya? Masuk Sa'adah Hashimi. Hashimi ya. Masya Allah. Wah, ketun rek, Bian. Lanjut. Nanti tak cariin klan-klannya Bawazir itu tuh itu ke bawahnya itu sampai 100 sekian loh. Oh, pecahan Hashim ya? Pecahan Bawazir ya? Bencana Bawazir doang. Saya punya temen ini di sini, tapi bukan anu sih. Bawazir. Sama dengan bapaknya si Wan Abud itu. Mm-mm. Juga kan kepalanya dibedel juga. Bukan jihad matinya. Mana but siapa, Bang? Adalah. Cukup wali aja yang tahu. Oke, lanjut. Ya, Pak Asir bukan Baklawi. Pak Asir itu sempalan bukan dari Bawazir ya, nasab palsu ya Pak Asir ya. Apa Bawazir juga dia? Tuh, Bawazir juga nggak bahaya. Iya, kan? Pak Asir itu nama marga juga. Iya, cuman apa itu? Nah, itu yang saya nggak tahu. Masuk Sa'adah ya, Romoyai? Nggak bahaya tak? Ya enggak masalah, wong sada dari Bani Hashim itu kan bisa benar bisa tidak benar toh, iya toh. Wong Iya, benar atau tidak itu kan ada faktor dogma, ada faktor doktrin Lingkungan. seperti itu. Iya, faktor Nasab doktrinnya juga palsu. betul. Kang Nasab, Apa bang? itu apa namanya? Dokter Abu Bakar Bazib itu ngajar enggak Bazib. di Al-Agop? Ngajar dia. Oh, ngajar. Dengan mahasiswanya? Sinyal merah. Enggak.
Nasab palsu itu nggak Sinyal merah. boleh, dan jangan menjawab tentang identifikasi aslinya, nggak boleh. Bang Hafiz, kodam Anda hamster ya? Kodam Anda hamster. Lanjut. Iya, Tadi bahas kewalian, sekarang kok bahas pindah nasib. nasab karena Nasab nanti bahas nasib kewalian juga. itu tidak ada kaitannya Aduh. dengan nasab. Gimana Kewalian teman-teman? tidak ada Kabar kaitannya semua? dengan nasab. Ya, ingat itu. Yai. Sahabat Nabi itu semuanya itu wali, itu tidak ada kaitan dengan nasab. Ya, sahabat Nabi itu wali, Abu Bakar wali, Sayyidina Umar wali, Sayyidina semua, Utsman ya. wali, Bilal bin Rabah wali, itu tak ada kaitan dengan nasab ya. Oke. Orang biasa-biasa semua mereka itu nasab-nasabnya. Inna Bisa jadi wali. akramakum indallahi atqakum. Iya, iya. Tiap. Umar malah lebih wali dari segala wali. Di TikTok. Sama wali medsos tadi perang. Din saja. Kalau bapaknya Kalau para Umar kucing lewat itu ya. juga Kalau wali. Umar lewat di lorong-lorong Tapi itu. kelemahannya kalau- Umar itu takut sama istrinya. Waduh. Loh, katanya kalau takut istri itu masuk surga belakangan. Ini berarti framing itu. Biasa, laki-laki yang Kan saking laki-laki yang cintanya itu. cemen istrinya ya Tapi biasa. istrinya Umar kan ketika masuk Islam Framing kan nih, framing lagi jadi Romo wanita ya. taat. Aku tak meneng ae rek, salah terus gitu mau. Aduh, Terkadang Paling laki-laki yang cemen, yang nggak berani nikah lagi, itu kemudian Romo, meminta Romo. bantuan Umar Kalau bin Khattab. mulai dari awal dulu keturunan Adam sama Hawa itu gimana, Romo? kenapa video Ana itu, Yai? Kok video Ana kok ini apa banget ya? Sampai sudah jutaan orang yang nonton ya? Iya, Astagfirullah. menyusul setelah sampean Kus Plus itu juga mulai rame. Kus Plus. Itu untuk orang-orang itu, aduh, ngeri-ngeri juga itu framingnya, aduh seram. Tadi itu sampean tak telepon WhatsApp itu tadi kalau nyambung mau tak komunikasikan sama Mas Kus Plus, juga alumni dari Yaman, dari Rubat, Gini 6 Pak tahun. Yai, saya kemarin diajak ketemu, kami ketemu, ternyata mereka bawa orang sama senjata-senjata. Jadi kami juga bawa orang ya dengan senjata. Enggak di video. Nggak boleh. Masa saya harus video, itu kan rahasia negara. Video gimana tuh? Romo Aji yang dibawa jangan framing ya. Yang bilang istri saya 1 siapa? Istri saya 9, Romo Aji. Mohon maaf ya. Saya pejantan tangguh. Jadi Mohon maaf. jadi kami sudah punya ngambil kesimpulan dengan pertemuan itu. Kami memang harus hentikan framing. Kami harus lari ke ilmiah. Tapi selama ini saya nggak pernah framing sih. Kalau bukan teman-teman yang suruh nanya-nanya orang di jalanan, saya juga nggak nanya sebenarnya. Jadi itu yang nanya-nanya orang Yaman itu kamu ya. Jadi Cuma- ya cuma- begitulah. cuma nggak Mana asik. yang mantan Yaman itu, coba suruh ke sini dong. Tadi udah turun, nggak tahu orangnya masih tidur atau enggak. Coba tak kasih ruang biar ada Biar, konfrontasi. biar saya saja yang jadi Bukan muhibinnya ya. konfrontasi, malah asik nanti kan untuk saling menguatkan. Cuma beliaunya kayaknya udah tidur, kecapean. Lah ini kalau nggak ada Tempat saya musuh, juga ngantuk. teman pun dimakan, ini bahaya ini. Berat teman-teman, berat. Antum harus Jadi ketahui bahwa di TikTok, masuk ke dalam ranah ini memang agak bahaya juga. ya jangan masuklah, di luar aja. Tapi saya memang harus berjuang untuk masuk. Kalau mati pun sekali nggak apa-apa lah. Mau gimana lagi? Allahu Akbar, takbir. Romo, hidup ini jangan dibikin
Nggak rukun, yang penting kita bersatu. Yang kita hidup di dunia ini cuma nunggu mati aja kok. Sangkan para ningju mati. Nanti di hadapan Allah. Nggak boleh semuanya bersatu. Kalau semuanya bersatu tidak ada yang saling menghamili, nggak boleh itu. Iya bener. Sepaket. Ya bener. Bapaknya Mbah Imad siapa? Itu bapaknya Siwan Abud yang di bedal kepadalanya siapa? Gimana? Nggak paham. Lah, terus apa kaitannya sama bapak? Saidina Umar itu ayahnya kafir, anaknya wali. Ayah. Tuh Tapir Mogolado ta? Gak tahu saya. Ayah, apa? Kaitan tuh bapak Saidina Umar itu wali itu Saidina Umar. Ayah ini. Bilal bin Robah nggak tahu siapa ayahnya juga. Robah nama ayahnya. Nggak tahu itu statusnya apa. Wali Bilal bin Robah itu. Saudara. Ingat tuh saudara. Ya. Kalian cari saya kah, Pak Kiai? Iyalah 5 hari nggak nongol, kirain udah dikubur kamu. Kira udah ditangkap PKI, aman kamu. Ngeri loh PKI di sana, duh bahaya guys. Artinya kalau dengar informasi sampean ditangkap lalu dieksekusi, kan kita mau bikin acara tahlilan. Mas Kus naik, Mas Kus naik. Ini ada Mas Kus ini. Nah, nih. Cara langsung tahlilan. Mas Kus naik, ini ada teman yang di Yaman, Mas Kus. Lah ini. Asap palsu. Alhamdulillah ketemu. Halo, Bos. Ahlan. Ayo. Mas Kus, ini yang nasab palsu yang tadi saya telepon ketika di rumah saya, tapi beliau karena sinyal. Ini si nasab palsu ini masih di Yaman, kisaran 2,5 tahun. Sementara Mas Kus Plus ini alumni atau pernah di Yaman kurang lebih 6 tahun di Rubat. Ya silahkan. Ayo. Anta fil jami Sana'a wala aliman. أنا أريد أن أذكر هذا الاسم يا أخوانا العفو. Gak paham aku kalau bicara. Diam, Ustaz, diam, Sir. Kalau ikut ngomong tak turunin, diam loh. كيفك؟ Sana'a wala Huraidah. لا ليس بصنعاء. Ben. أنا في الجنوب. Hah? أنا في الجنوب فقط. Di Janub. Junub ente habis ngewek. جنوب. Nah, iya. Iya ente di Sana'a apa di Huraidah? لا أنا في الجنوب يا أخوانا. Iya Janub itu Sana'a sama Huraidah itu di Janub utara semua. Ente maksudnya Janub di mana, di kotanya di mana? جنوب هذا من selatan. كيف أنت؟ Selatan itu Shimal. Utara itu Shimal, kalau selatan itu Janub. Apa aku udah ketuaan? Butuh kompas kayaknya ini. Apa aku udah ngantuk ini? Memang sama-sama orang Jawa, korban Yaman ini baru ketemu aja sudah membingungkan. Lanjut. Ente di utara gitu kan? Di utara. Ini bangun tidur ini, ketiduran ini tadi dengar tadi ini. Dari jamiah apa? Wah itu rahasia, Vi. Oke. Lagi dikejar-kejar Mas Kus si nasab palsu ini. Gara-gara kemarin ngupload itu loh yang rekaman nanyain orang-orang pinggir jalan yang di warung-warung. Habis nanyainnya ke warung, coba ke kantor. Ada yang lihat juga Mas Kus, videonya. Ana mau tanya sama antum. Iya. Antum pernah pergi haul di Sihir nggak? Hah? Pernah pergi haul ke Sihir nggak?
pernah. Ente tahu kan kuburan Mbak Fadol yang dibalawikan itu? Aneh nggak tahu dulu kan aneh nggak paham. Diajak ziarah ya ayo, diajak ini ayo, gitu kan, duduk paling belakang. Kenapa? Iya, mereka nggak percaya kalau di Yaman itu nggak ada kuburan yang dipalsukan. Padahal di Yaman banyak kuburan yang dipalsukan sama mereka. Aku kurang tahu kalau itu. Aku kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, kalau tahu aku bicara. Aku hanya bicara yang fakta. Di Aden sendiri itu ada nisan, 2 nisan yang mereka bikin, tapi tidak ada orangnya di dalam kuburan. Ya mungkin aja. Tapi aku Ya nggak tahu. dihancurin sama orang Aden. Sihir. Oh ya, di Aden juga itu ada makam keramat, itu makam siapa namanya itu. Aku pernah datang ke sana. Baik. Tapi kalau anu ya, apa di Tarim sendiri itu nama desa atau nama kecamatan atau nama kabupaten itu? Itu nama kota. Oke, kalau Inat itu kota juga. Nama desa-desa gitulah. Oh, berarti anu Inat bagian dari wilayah Tarim begitu ya? Enggak, luar Tarim. Luar. Yang dianggap daerah suci menurut Baklawi atau Habib itu wilayah Tarimnya atau wilayah Inatnya? Tarim. Oke, Tarim. Itu arahnya ke arah sana, ke arah Nabi Hud. Baik, Tarim di Tarim sendiri itu kira-kira untuk saat ini sensus penduduknya berapa ribu atau berapa juta di Tarim itu? Nah, itu kurang tahu ya. Tapi juta sih enggak. Kalau juta enggak. Oke. Kalau ratusan ribu masih masuk lah. Oke. Nah di Tarim sendiri semuanya Muslim? Kalau Tarim semua Muslim. Muslim dan semuanya Baklawi? Enggak semua Muslim, ada Yahudi juga di Tarim. Enggak ada. Ada kampung Yahudi, Bang. Enggak, itu bukan di Tarim. Itu luar Tarim. Iya, di bawahnya situ kan kampung Yahudi, samping Tarim, dekat banget itu. Iya, tapi bukan di Tarim. Kan pertanyaannya di Tarim. Ya sama juga Tegal sama Brebes. Itulah. Oke, artinya Tarim memang mayoritas Islam ya? Ya. Dan sebagian orang Tarim itu ada yang keturunan Yahudi juga yang masuk Islam di zaman itu, yang nikah dengan orang Yaman asli. Setauku bukan, itu luar, itu di dekat antara Mukalla sama Aden. Antara Mukalla, kalau berjalan dari Mukalla ke Aden yang jalur lama, nah itu lewat. Tapi kalau ente dari Aden lewat jalur Cina yang kayak tol, yang jalan baru dibangun Cina itu lewat Ratu Balkis, nah tembusnya Sewun, nah, itu nggak lewat. Maksudnya Ratu Balkis itu nama daerah atau memang? Iya, Singgasana Balkis. Oh, singgasananya. Sekaligus kuburannya atau gimana, Mas Kusbus di situ? Nggak ada. Itu tempat penyembahan aja. Oke. Yang dibilang Balkis sudah pindah ke tempat Nabi Sulaiman waktu itu. Iya, betul. Ya, yang dimaksud nggak dari ada di Yaman lagi dia. Ratu Balkis kan udah pindah dengan Nabi Sulaiman, dia nggak ada di Yaman lagi di saat itu. Di situ dulu asal usulnya itu tempat penyembahannya ketika Ratu Balkis itu belum bertemu dengan Sulaiman. Gitu loh. Dan disitulah yang di Al-Quran itu yang dibilang Jannatul Yamin wa Jannatul Shimal.
Jadi di situ ada artefak dari batu, bundar. Bundarnya luar biasa. Aku juga mikir itu batu sebesar itu gitu loh. Arsiteknya dulu pakai apa gitu. Dan itu hebatnya Iya, itu iya, di iya, sama. tengah-tengahnya itu ada satu kotak, terus di atasnya itu ada batu berdiri gitu, dan itu bener-bener sinar matahari itu bisa masuk lewat situ pas gitu. Itu bukan karena karomahnya Fakih Muqaddam, bukan ya? Oh bukan, Oh, kirain. Belum lahir ya. Belum lahir. Hmm. Ya bukannya ada pemahaman bahwa yang belum lahir aja bisa tulis sejarahnya orang yang akan lahir. Apa nggak luar Butuh biasa kantong, itu? butuh kantong Doraemon kalau gitu ya. Pintu kemana saja? jadi kalau yang lain tuh sibuk foto-foto gitu ya, kalau aku tuh sibuk pegangin batunya, mikirkan ini batu natanya bagaimana gitu. Bisa suatu batu besar-besar, Batu nataknya gimana? Berarti jumlah batunya nggak cuma satu. nggak satu, Kalau bisa. Petra itu di mana Petra? bundarnya itu bisa bener presisi gitu loh, hebatnya itu. Itu ada yang nanya itu Circle Mas gitu Epul. tuh. Petra Bang di Kos, mana katanya Mas? Petra itu di mana Bang Kos? Petra itu kalau nggak salah kan di Oman itu, Oh, Oman ya, bukan Yaman ya? bukan Oman. Nah bajunya itu, nah itu mirip-mirip yang itu Mbah Wali tadi itu yang saya bawa tadi. Ini Bang Kos ini kenapa nggak bela Tarim? Bang, loh saya bukan bela saya bicara fakta. Makanya ada yang salah paham sama saya gitu loh. Ketika mereka berbicara tentang Yordannya. Alawi, ya saya bicara fakta. Tapi ketika ada bicara Tarim, ya saya bicara fakta. Akhirnya yang dari pihak sana bilang saya pendukung Kiai Imad, gitu kan. Yang dari Kiai Imad saya dibilang pendukung Alawi. Ya tinggal persepsi cara nangkapnya aja, nangkap perkataan saya. Saya bilang fakta, gitu loh. Itu apa yang saya tahu ya saya omong, nggak tahu ya saya diam. Gitu. Asal jangan ngetes aja kayak tadi di sebelah itu. Dites balik dia pada ngeles semua lagi. Termasuk si Sahela lah, berkali-kali ketika Mas Kus naik komal disuruh takallam bilughatil arabiyyah, ya Mas Kus nggak mau loh. Lah ini beliau tadi barusan awal-awal ngomong sama nasab palsu takallam bilughatil arabiyyah. Terus emang kenapa dengan bahasa Arab? Nggak, itu si Fahela itu kan suka ngikutin si Mas Kus Plus, ngeframing dia bukan alumni Yaman, ngaku-ngaku. Kalau memang ya kamu memang alumni Yaman, coba dong dialog dengan bahasa Arab. Ya Mas Kus Plusnya nggak mau lah. Ustadz di Komal barusan, kalau memang kamu kan alumni Yaman, paham nggak tentang ini. Wah, Mas Kus langsung. Kamu tahu apa tentang Nahu Sorob? Tok, orangnya kabur. Lalu kalau bener dia bisa jawab udah saya jilat pantatnya. Tadi kan saya janjinya gitu kan, saya kasih 5 soal. Ini loh, saya kasih 5 soal, kamu bisa jawab, nggak usah cium tangan cium kaki, buka pantatmu tak jilati. Tapi yang kemarin dibahas saya itu tentang rukun itu ya. Enggak, saya mau tanya sama antum Mas Bos. Soalnya gini loh. Ini kan saya lihat orang-orang komen itu kan mereka bilang kalau orang Yaman itu jangan nanya ke yang orang di pasar, nanya itu sama ahlinya katanya kan. Ya iya, menurut aneh ente salah juga. Jadi begini teman-teman, maksudnya gini Bos. Tapi katanya gini, Sekelas durian Nabi kok jalan-jalan di Yaman itu katanya guru bagi orang yang tidak punya guru, betul nggak? Bukan di Yaman. Oh di mana itu? Di Tarim. Oh di Tarim, Tarim ya. Di Tarim.
Iya Kalau di betul. Yaman, ya ente jalan di Yaman juga itu jadi guru buat ente. Iya Bisa iya Ya melihat. iya. sama, tadi Mas Kusplus ke Tegal juga lagi jadi guru kok nanya-nanya rumah saya. Iya, Kalau nanya-nanya orang yang penting itu nggak mungkin saya nggak mungkin anak kasih tahu di dunia maya seenak jidat begitu. enggak. Ini ya cuma Maksudnya gini paling loh. Imat aja yang tahu masalah Enggak, itu. maksudnya gini. Bukan aneh dukung Mbak Alawinya, bukan ya. Maksudnya nanti kalau bertanya tentang sesuatu yang seperti itu, di sana kan banyak kobail, kobilah, ya kan? Ah, Nanti udah tahu belum kobilah mana yang kuat, mana yang enggak, mana kobilah yang tahu, udah hafal belum? Dulu aneh hafal, sekarang udah 25 Anak tahun hafal ini lupa gitu, kobilah-kobilah. ya kan? Kobilah yang anak tanya itu Mas Kus, di antaranya itu kobilah Bawajir, Al-Kathiri, Itu bukan terus kobilah, ini apa bro. namanya? Bukan kobilah itu. Nanti tahu kobilah-kobilah yang sering perang itu. ah. Itu Masih Al-Kathiri itu kan juga kabilah perang itu. kalau itu ya kobilah, atau itu apa namanya, ya seperti Ba'alawi, Bawazir, ya kan, Basumbul, itu loh. Tapi kalau kobilah itu ada lagi nama kobilah itu ya senama marga juga, cuman yang besar dan ditakuti, yang kerjaannya perang terus gitu loh. Aku lupa, soalnya udah 25 tahun lupa, nggak pernah nyebut gitu ya. Gitu. Kalau lihat YouTube aku baru ingat lagi, oh iya, kobilah ini yang sering perang gitu. Nah, jadi gini loh. Al-Kathiri itu sering perang loh Al-Kathiri itu. Enggak, ente nggak nanya yang begitu. Jadi kalau mau nanya di sana, ente bisa bedakan mana orang yang punya pendidikan apa enggak. Karena Yaman Utara itu orang yang terkenal dengan malasnya, gitu loh. Sampai Cina itu bikin flyover pertama di negara Yaman. Aneh ngikutin itu. Tahu Tahrir kan? Hmm, Daerah Tahrir ada flyover itu kan? iya, Di iya betul. Babul Yaman itu, mau ke arah Babul Yaman. Itu 4 tahun baru kelar itu, cuman nyebrang kayak flyover Pancoran begitu. 5 tahun itu baru kelar. Orang uangnya dimakan gimana mau Kenapa? jadi? Bukan. Karena emang orang sana itu datangnya siang, zuhur udah berhenti, makan, habis makan nggak kerja lagi, langsung makan gat, ya kan? Makan gat itu butuh waktu 1 jam 2 jam. Ini kenapa? Ada apa ini? Gitu. Jadi nggak semua orang Aljanub itu apa namanya, utara itu pintar semua, enggak. Bisa dilihat dari raut wajah, cara berpakaian, cara bicara, kelihatan orang pendidikan gitu loh. Kalau yang di jalan-jalan yang udah rombang-rambing pakaiannya gitu, wis lah, itu yang ada jidal terus sama mereka. Nanti keplakin kepalanya juga senyum-senyum aja gitu. Ayolah ente main bergaul sama mereka gitu loh. Makanya kenapa dulu banyak pejabat datang ke Son'a, ke KBRI, mau ke Ratu Balkis, daerah merah ke daerah merah tuh yang awal tuh aku dulu. Ya karena aku menjiwai karakter mereka. Jadi benar-benar Yamani gitu loh. Gitu bro. Karena anak gaulnya emang di jalan sama mereka, di Bakola. Ya, di Bakola, di kafe-kafe itu. Laham Sigor. Aneh tiap pagi makannya kan laham Sigor. Pak dosen logical fallacy, Mas Kusplus itu dulu juga pernah dipersekusi oleh beberapa habib loh. Iya dulu. Ya, jadi wajar di sini dipersekusi lagi seperti tadi itu, ya biasa emang begitu.
Jadi pokoknya kalau udah nggak ini ya udah, kalau udah ngeles ini ya kroyok, itu aja. Ya udah begitu modelnya. Saya suka dengan ini, Mas Kus ini bicaranya itu jujur, luar biasa. Nambah Itu ilmu bicara buat yang lain. fakta, Hmm. gitu loh. Kalau dikatakan di Tarim ada Yahudi, nggak ada. Tapi ada Baduy, ada. Di Rubat di Yang tempat Habib Salim ada dulu ya. yang nggak sholat, Mas Kus. ada. Kenapa? Karena di situ Tarim di depan Masjid Jami itu pasar. Pasar pakai Land Cruiser itu dari mana-mana datang ke situ. Yang bawa ikan hiu, yang bawa ikan tuna, yang bawa ikan asin, yang bawa siwak, bawa apa namanya, sambaro, Pakaian kan? Itu semua pedagang banyak dari luar. Gitu loh. Di situ dia nggak sholat, nggak apa, makan gat. Itu orang-orang utara yang berdagang ke situ. Orang luar Tarim. Iya. Itu bisa dilihat dari pakaiannya, dari jambia. Pakai jambia itu ada sabuk, terus pakai pisau gitu loh, bawa goloknya itu loh, yang melengkung di depan perutnya itu. Saya punya di rumah, saya bawa saat kecil, karena mau bawa yang gede repot ntar di airport. Bawa Ma kecil. yakhruj illa bidam katanya. Oh, Ma layak. yakhruj illa bidam katanya. Ya, dia nggak dikeluar. Ya memang betul. Itu nggak dikeluarkan kecuali kena darah. Tapi kalau depan aneh keluar semua, dibuka semua, dikasih ke aneh pegang, keluar tanpa darah. Kenapa? Ya ada caranya kan gitu. Nanti kan dikasih akal, buat ngakali kan gitu. Iya sama, Ana juga pernah kok ada rubuka dikeluarin. Nah, iya pasti dikeluarin. Tapi kalau sudah jidal, sudah ribut apa, nah itu kalau udah nyabut nggak bakal dimasukin lagi kecuali kena darah. Tuh. Enggak gini loh Mas Kus, di Tarim ini kan mereka ini beranggapan di Indonesia ini kan seakan-akan semua orang Tarim itu mengakui habaib gitu loh. Padahal wakilnya nggak semua orang Tarim mengakui habaib itu, apalagi yang Enggak, semua orang Tarim itu mengakui habaib. Tapi maksud yang di cara luar mereka, Tarim, cara mereka yang di mau luar mengakui. Tarim itu enggak semuanya mengakui habaib. Karena yang di luar Tarim itu sudah banyak banyak imigran-imigran dari lain-lain, seperti dari Somalia, ya kan? Nanti lihat kan orang-orang hitam di sana kan banyak kan, yang bajak laut itu mukanya kayak bajak laut Afrika itu banyak gitu. Berarti di Tarim semua mengakui ya Mas Kus. Di Tarim semua mengakui, Masya tapi yang di luar Tarim Allah. itu bisa jadi nggak mengakui. Satu karena nggak tahu. Saya Mas Kus, saya di Tarim sebulan kemarin, bulan puasa itu. Jadi memang saya tahu sendiri gitu loh, lihat gimana ya, nggak tahu ya di zaman antum ya, tapi pas saya di Tarim kemarin kan sebulan di sana, itu sebagian orang-orang situ itu mereka maksudnya mereka mengatakan mereka itu berdusta, mereka itu bukan durian Nabi. Itu banyak loh di sekitar Tarim situ yang mengatakan seperti itu. Ya banyak, karena Tarim sekarang itu udah nggak seperti Tarim waktu zaman aneh dateng. Karena dulu masih zaman perang antara Yaman Selatan dan Utara, ya kan? Terus setelah persatuan baru mulai namanya imigran, istilahnya yang dari Solo ke Jakarta. Dulu kan ditutup, antara Jawa Tengah sama Jawa Timur ditutup, gitu loh. Tapi pas setelah persatuan jadi Republic of Yemen dipimpin oleh Aki Abdullah Saleh. Nah, itu wong Solo ke Surabaya, ya kan? Lah orang Magetan pada ke Ponorogo, umpama gitu loh. Nah, gitu. Jadi memang dari itu nggak banyak. Pas waktu Ani mau pulang sendiri udah banyak pendatang, gitu loh.
ada yang ijar di situ, sewa, gitu, atau yang dengan mobil-mobilnya tuh Land Cruiser. Itu kan banyak musafir di situ yang perjalanan yang dari Oman mau kemana. Lihat tuh yang Land Cruiser bak itu yang baknya itu dikasih karpet tebal itu kan. Nah itu musafir. Iya. Kalau nggak musafir mereka pedagang. Gitu loh. Nah Tarim itu salah satu tujuan. Tapi Kenapa? Mas, Karena perdagangan bagus di situ dibanding dengan Sewun. Sewun kotanya lebih besar. Tapi untuk perdagangan Tarim. Kenapa? Karena semua dari daerah-daerah sekitaran Tarim semua kumpul di situ. Di depan Jami itu, di depan penjara itu Hukumah. Masih ada di samping Jami itu kan, gedung kuning itu. Hukumah. Gitu. Jadi sekarang Tarim itu udah banyak dimasuki pendatang, terutama orang-orang transit yang perjalanan dari mana. Itu merusak Tarim. Makanya Habib Salim itu pernah marah karena akhirnya banyak liwat di situ. Gitu loh. Homoseksual. Gitu loh. Nah, Habib Salim itu kalau homoseksual sampai marahnya sekarang cuman ya marahnya cuman gitu doang. Di sini Tarim ini kota pelajar. Dibilangnya kota pelajar gitu loh. Banyak pelajar. Di sini suci, isinya adalah pelajar, orang-orang alim, orang ini jangan kotori dengan liwat. Cuman gitu doang Habib Salim. Liwat itu apa, Bang? Liwat itu apa? Liwat, homoseksual. Tapi sampai sekarang, Bos, What? sampai sekarang masih ada loh Bos, yang begitu. Ya iya kan aku bilang setelah Kemarin itu persatuan kan Yaman banyak adik kan dibuka kan. Waktu zaman aku kan ente jalan dari Son'a sampai Aden sampai Mukalla, Sewun, banyak nuktoh nggak di situ? pendapat Anda tentang bahar Enggak, gimana? banyak nuktoh Jahanam nggak itu sekarang bahar di jalan-jalan banyak nuktoh nggak? Checkpoint. Oh, ngeri sekarang setiap 5 kilo nutko, setiap 5 Nah, kilo karena kan itu sedang perang lagi kan, perang saudara lagi perang kan. kan? Nah, Perang makanya lagi banyak sekarang. checkpoint lagi. Gitu Di dulu zaman udah Antum mungkin dulu partai dulu Yaman itu masih satu kan. Sekarang sudah 2 partai lagi di Yaman. dulu Partai Yaman oposisi di sana banyak, malah lebih berbahaya karena Ali Abdullah Soleh itu kan diktator seperti Saddam Hussein. Gitu loh. Istilahnya pokoknya yang menentang Ali Abdullah Soleh tembak mati langsung. Gitu. Dan nggak ada yang berani ngomongin tentang Ali Abdullah Soleh. Kayak kita ngomongin zaman Soeharto, kita ngerasan-rasan Soeharto. Sama halnya dengan Ali Abdullah Soleh dulu. Nggak ada yang Ini Haris berani. Al-Farisi ini siapa ini? Haris Al-Farisi. Aku udah nggak ngikutin Yaman ya pas perang Houthi itu. Dulu aku Haris Al-Farisi ini siapa? masih ngikutin yang perang dengan Saudi. Karena Saudi nyolong minyak Yaman di perbatasan. Gitu loh. Jadi di perbatasan itu di Huraidah itu Hudaidah. Nah, kan perbatasannya Hudaidah Saudi itu. Jadi itu kan minyak terbanyaknya di situ di Hudaidah. Ya kan minyaknya merah. Kalau di sini kan minyak itu ada Pertalite, Pertamax, ini kan di sana minyak itu ada biru, ada merah. Yang merah itu lebih bagus gitu loh. Tapi harga sama gitu. Nah, itu Assalamualaikum Pak Haris, Pak Suryono. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah itu Saudi itu ngeduk bikin pipa, nyedot minyak, bikin pipa ke dalam, tapi dibengkokin. Di dalamnya itu dibengkokin ke arah Yaman, lewat perbatasan. Jadi pipanya bengkok, mencong. Paham nggak? Bisa dibayangin ya. Ini perbatasan, ada garis, ya kan? Antara Saudi dengan Yaman. Saudi di perbatasan itu ngebor pipa, tapi di dalam itu bengkok masuk ke dalam Yaman.
Disitulah perang jadinya. Itu. Kalau Seto Ana itu berbeda bang, yang saya dapati itu bukan seperti itu, bukan gara-gara minyak. Yang sekarang bukan gara-gara minyak, Iya. itu Kalau Houthi. dulu Allah alam ya. Tapi kalau Qabilah yang juga sekarang itu. yang kalau yang sekarang yang saya dapati adalah memang di saat itu Abdul Robbu itu minta tolong sama Saudi untuk menghabisi Houthi ini karena mereka pengen berkuasa kan. Ente tahu ketua MPR-nya dulu belum? Ketua MPR-nya sekarang siapa? Ketua DPR-nya Yaman sekarang siapa? Dulu ketuanya itu Ar-Ra'i. Itu dulu pernah aku todong senjata. Nggak percaya kan? Aku dikepung satu Land Cruiser pasukan. Senjata AK. Ya, dulu aku tinggal di rumah Pak Kuku. Kabid Pendidikan. Sampai sekarang seperti orang tua. Tinggal di BSD juga dia. Nah, ketika itu jadi Pak Kukuh ini menyewa rumahnya Yahya Ar-Ra'i. Namanya Yahya Ar-Ra'i. Aku masih ingat gitu loh, karena aku nodongkan senjata. Gitu loh. Mas Kus, ini Ya. Om Seth mau nanya Mas Kus. Ya, ya. Kemarin saya sempat dengerin di komal saya waktu ada diskusi yang adem ayem enak kan gitu. Nah, Bang Kus ini cerita tentang pada saat Bang Kus ini ada di Yaman kan gitu. Artinya yang saya tangkap ceritanya begini. Mbak Alawi yang di Yaman ini berbeda dengan Mbak Alawi yang di Indonesia gitu loh. Berbeda dari apa? Berbeda dari akhlaknya juga. Dan di sana tidak ada yang ngaku-ngaku sebagai duriah Nabi gitu. Kenapa yang di sini banyak yang ngaku-ngaku? Nah ini loh. Pertanyaan saya begini, kenapa kok terjadi perbedaan itu? Banyak yang kurang ajar. Itu bisa sampean analisa sendiri, gitu. Kalau yang di sana Ahlu Tarim lahir dari kecil dari sana. Yang Indonesia lahirnya kan di Surabaya, di Solo, di Pekalongan, di Pemalang itu. Lingkungannya seperti apa? Kemudian udah gede dikit dilempar ke Tarim untuk belajar, kan gitu. Nah, latar belakang mereka sebelumnya seperti apa di daerahnya masing-masing. Ya toh, udah belajar di sana pulang. Nah, ini karakternya masih karakter Indonesia apa pas sampai di sana berubah gitu. Ya. Ya. Gitu. Jadi sampean bisa nilai sendiri. Iya betul. Gitu. Makanya benar. Ya ibaratnya gini loh. Ya, kalau sekarang ada daerah apa namanya? Daerah begal di mana gitu kan? Umpama. Jangan gitu lah, ntar jadi salah tafsirkan lagi. Umpama aku dulu di Jakarta nih, dulu aku udah nakal ya kan. Karena lingkungan Jakarta kan bebas. Gitu. Terus aku hidupnya nih, aku sebagai Habib, aku hidupnya di daerah Jawa. Yang udah terkenal Jawa itu sangat patuh dan hormat, memuliakan ini gitu. Nah, jadi mungkin di zona nyaman kemuliaan, ya seperti itu. Betul. Enggak, begini Bang Kos. Apakah menurut antum Habaib ini nenek moyang mereka penduduk asli sana apa mereka pendatang? Apanya? Karena yang saya dapati selama ini berita kan, saya tanya, ya saya di Tarim kan saya nanya-nanya juga sama penduduk asli sana. Mereka kan Halo. Sinyal. Pak Suryono mungkin mau ada pertanyaan atau diskusi, silakan Pak Suryono. Mungkin Pak Haris mau cerita atau mau tanya atau apa, silakan. Ya mungkin satu-satunya orang yang nodongkan senjata ke ketua DPR Yaman itu cuma saya.
Akhirnya berteman makan gat bersama. Menurut antum bagaimana? Dan itu nggak pernah diceritakan, Pak Kuku tahu saksinya gitu. Karena Gimana dulu kita Pak Haris? Suaranya yang kenceng Pak Haris. Menurut antum gimana ini kan semua ulama kiai-kiai di Indonesia itu mengakui bahwa nasab Ba'alawi adalah keturunannya Kanjeng Nabi. nggak kedengeran nih. Bahwa nasabnya Ba'alawi adalah keturunannya Kanjeng Nabi. Semua kiai-kiai. Cuma Kiimat aja ini. Enggak masalah. Wow. Enggak Kiimat saja banyak kok internasional. Jadi sampean mau nanya kenapa percaya. Ustadz Imat Kan gitu. mengatakan bahwa nasab Ba'alawi batal gitu kan? Itu kan seakan-akan Kiimat itu apa ya? Lebih pintar. Sampean masih daripada nempel di ulama-ulama perut istri ya Pak? Gimana suaranya nggak keluar ini? Suaranya lebih keras Bang kalau bertanya Bang. Ya khawatirnya lagi malam Jumat masih nempel sama istri gitu, udah ngomong. Diangkat dulu, cabut. Yang lebih keras Bang Haris Al-Farisi. Intinya ini Kiimat ya. Halo. Kiimat ini merasa lebih pintar daripada ulama-ulama sedunia. Karena dia nggak mengakui. Merasa lebih pintar yang mengatakan siapa? Ya semua orang Bang. Enggak, saya rasa yang mengatakan sampean. Sampean Ya, katakan orang. kiai-kiai juga banyak. Saya bilang gitu kok. Karena Kiai Imat sendiri nggak pernah mengatakan bahwa dia lebih pintar dari Kiamat sendiri, kalaupun ada yang bilang nasabnya Ba'alawi itu tersambung kepada Rasulullah, kan bilang gitu Kiamat. Saya tidak akan percaya. Gitu. Ulama manapun. Kalau dia nggak percaya, bagaimana? Hak dia, betul nggak? Sampean percaya, Ya, ya memang sampean. hak dia, tapi kan dia seolah-olah. Terus salahnya di mana? Salahnya dia merasa lebih pintar dari ulama-ulama sedunia kan gitu. Itu kan pendapat sampean kan, atau pendapat orang yang nggak setuju dengan tesisnya. Setuju nggak? Aku bicara fakta loh, bukan berarti memenangkan Kiai Imat, enggak. Saya setuju. Betul nggak? Tapi nanti dibalik sampean nggak percaya Habib, ya kan? Berarti sampean nggak percaya Dzurriyyah Nabi, kan gitu. Sampean merasa paling suci sendiri, kan begitu juga nanti yang kelompok sini. Deal ya? Gitu loh. Kalau aku kan, Jadi dicerna yang cerdas kalau gitu. aku kan Kita menanggapinya yang cerdas. kalau aku kan ikut ulama, ikut kiai. Ya sama kayak kayak presiden, kayak calon presiden, semua kan bilang gitu kan. Mereka merasa yang paling mampu memimpin negeri ini. Yang nomor 1 juga suaranya begitu. Yang nomor 3 juga suaranya begitu. Orang yang merasa paling mampu. Pendukungnya juga begitu. Kayak lu bisa aja. Kan gitu, kayak lu merasa paling males, sama kan begitu. Kenapa? Karena ada perbedaan. Siapa pendukungnya akan mengatakan hal yang sama. Setuju ya? Nah, aku nggak bela sana sini, tapi aku bicara faktanya. Nggak ada. Kalau aku umpama Gini loh, Kiamat aja kok. Simpelnya gini. Kalau aku ada kepentingan, kalau tadi itu yang nasab palsu bilang di Tarim itu ada Yahudi, aku akan bilang iya. Setuju ya? Kalau aku ada kepentingan loh. Kalau aku nggak suka dengan habaib, aku akan bilang iya. Biar panas sekalian, geger sekalian. Tapi emang faktanya nggak ada. Seumpama dia menemukan itu bukan ahlu tarim, tapi itu musafir, pedagang, karena sekarang sudah di persatuan itu semua
orang sekelilingnya itu yang dari Oman dan ini itu ke situ semua, gitu loh. Jelas ya. Sampai lihat Secara budayanya. perspektif ilmu, Mas Kus Plus itu menyetujui karya ataupun narasi atau buku yang ditulis atau yang disampaikan Kiai Imad itu adalah karya ilmiah, setuju atau tidak, Mas Kus Plus? Gimana? Pendapat pribadi. Enggak, karya atau tulisan atau buku yang dibuat oleh Kiai Imad itu menurut sudut pandang Mas Kus Plus bisa enggak dikategorikan karya ilmiah? Bisa. Karena karya ilmiah itu kan kumpulan pernyataan dari semua argumen-argumen yang berdasarkan data yang sudah diteliti, dipelajari, gitu loh, ya kan? Nah, kumpulan pernyataan atau data, argumen-argumen yang sudah berdasarkan penelitian, studi, terus apalagi itu dipelajari terus dari beberapa sumber gitu loh. Nah itu namanya ilmiah, kecuali dia asalnya plus doang, dia nggak hasil dari kumpulan beberapa narasumber, beberapa kitab gitu ya, asalnya plus aja, yang nggak bisa ilmiah gitu loh. Waktu debat aja nggak hadir bang. Gitu, itu namanya tesis. Dan itu yang nyanggah siapa? Siapapun boleh. Nggak harus Robito Alawiyah, nggak perlu NU, Muhammadiyah juga boleh, Wahabi juga boleh. Mantap ini, mantap. Mas Kus ini mantap luar biasa. Gitu loh. Siapapun boleh menyanggah, pokoknya siapa yang nggak setuju boleh menyanggah dengan ilmiah juga. Sepakat kalau itu, bikin antitesisnya, betul. Gitu loh. Lain lagi kalau saya mau jadi doktor, saya mau jadi profesor, kan ada persyaratan, saya bikin tesis. Tesisnya diajukan kepada dokter-dokter pembimbing, kan gitu. Dokter, ya. Ada pembimbingnya, diuji di situ. Gitu loh. Lo sampean sendiri bisa bikin tesis kok, silakan. Sampean sendiri bisa bikin tesis, cuman aja kebetulan Kiai Imad membuat tesisnya itu tentang nasabnya bukan nasab saya atau bukan nasab sampean. Kalau nasab saya sampean nggak ribut, kebetulan nasabnya nasab Ba'alawi. Yang diketahui Ba'alawi itu adalah komunitas Arab Yaman yang punya lembaga bernama Robito Alawiyah besar, yang mereka tahu isinya adalah cucu Nabi. Bagi orang awam, bagi kebanyakan orang Indonesia mengatakan bahwa mereka cucu Nabi artinya sudah menyangkut masalah agama, gitu loh. Apapun yang berbungkus agama pasti geger, gitu loh. Coba kalau nasab saya yang diusut, nggak geger. Coba nasabnya Soekarno diusut, nggak geger. Paham ya? Itu kebetulan aja. Dan siapapun boleh bikin tesis. Mas Gabriel bikin tesis, ada, ya kan? Bang, di kitab itu ada. Tidak akan seseorang itu. Kitab apa bang? Kitab apa? Ya di kitab itu. Gini loh, sebentar. Waliullah. Kalau Ya. Anda ingin Waliullah itu gini bang. tesisnya Bentar. Kiai Imad, ya, bikin tesis antitesis tentang itu gitu loh. Jadi nggak perlu omong. Waliullah. Bikin gitu. Itu syaratnya harus cinta kepada ahlul bait. Dan ternyata kebanyakan wali-wali yang ada di Indonesia itu cinta ahlul bait.
Nah sekarang Ente ini aja, Imat itu ente kok kan mengalah-alahkan wali. Karena tahu kok ente juga dulu, Ada. ente juga dari Balawi kok. Wah, aku bukan Balawi, aku Muhibbin, aku orang Jawa. Alah, jangan bohong. Nasabah Lawinya Kita itu baca. beda, Emang Ahlul kita Bait itu cuma beda Balawi kasta, doang Bang. gitu loh. Jangan bohong, Nasab jangan dia bohong. mulia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang waliullah yang nggak cinta Ahlul Bait? Nah, betul. Ada Bang, cinta semua. Makanya kan Kata-katanya wali Ahlul Gufron. Bait ya, bukan Habib Kalau ya. Ahlul Bait. sekarang kan kita ada apa itu katanya Mama Gufron itu wali. Tak percaya sekalipun. Nggak usah lari-lari Mama Gufron, fokus di nasabah Lawi, fokus. Saya juga nggak percaya. Hamid, Kiai Holil Bangkalan, semua cinta apa? Cobalah Gini, kalau gini ada. bang, gini bang. Gini bang Haris. Namanya tesisnya Kiai Imad itu kan dibangun di atas ilmiah. Dia nggak bangun di atas hawa nafsu. Siapapun orang yang punya Itu Bang, itu kitab kita yang harus katanya hargai. kitab Sajaro Dengarin dulu, Mubarak itu. dengar dulu Itu bang, dengar katanya dulu bang. kitabnya orang Syiah. Dengarin Udah. dulu. Kamu mengatakan orang Syiah, sekarang Balawi sendiri Itu datang minta ke orang nasab Syiah loh untuk ke Syekh membenarkan Mahdi nasabnya. Ar-Raja'i. Gimana Gimana sih? sih? Sekarang Angel. begini, kamu mengatakan Kiai Imad ngambil ini rujukan dari Syiah. Sedangkan Ba'alawi sendiri sekarang minta tolong sama Syiah untuk membenarkan nasab mereka. Gimana itu hukum, apa nggak lebih parah? Ayo. Sejak kapan? Loh, Apa sejak kapan? Terus yang ngutus orang ke Iran itu, yang ngutus orang ke Iran itu siapa itu? Hari sudah cari info dulu dah. Wah, kalau cuma Hah? bodoh ngeyel sulit. Yang ngutus orang ke Iran untuk memaksakan diri agar dipercaya kitab yang ditulis oleh seorang Syiah bahwa mereka adalah dari keturunan Nabi itu siapa? Masa kayak Imad yang kamu tuduh? Kan dari Balawi itu. Intinya gini, tesis personal seperti Kiai Imad itu bisa dibantah oleh siapapun. Bisa. Kalau dia nulis di Kompas, sampean bantah lagi lewat Kompas. Nah, Sampean nulis di Tempo. Umpama Om Wali nih nulis di Tempo, ya enggak? Tentang bahwa sapi itu bisa melahirkan 1 tahun 3 kali, umpamakan caranya begini setelah dia teliti gitu. Umpama masukin dalam Tempo. Om Haris boleh kalau baca, wah nggak mungkin loh sapi meteng pintel 1 tahun, ya toh? 5 kali menurut Al Haris kan gitu. Bikin di situ, jawab lagi di Tempo. Gitu. Nah, ini kejadian tentang gula. Pernah dengar tesis tentang gula? Sampai yang dibohongin nama pabrik gula. Itu tahun 1960. Itu ada profesor, kalau nggak salah profesor dari Jepang itu mengatakan bahwa semua penyakit diabetes, jantung, terus darah tinggi, itu penyebab utamanya adalah gula. Ayo, siapa di sini yang punya diabetes, konsultasi sama aku. Tapi tipe 2 ya, bisa pulih lagi dalam waktu 9 bulan. Saya. Aku kasih protokol diabetes, pulih dalam 9 bulan. Tapi Saya tipe 2, tipe 1 diabetes, aku nggak bisa bantu. Ya. Nah itu akhirnya ketika tesis itu dikeluarkan bahwa penyakit degeneratif itu penyebab utamanya adalah gula. Semua pabrik gula dan semua makanan yang berbahan dasar gula ribut. Lo bisa nggak laku aku. Betul nggak? Betul. Ini bicara bisnis internasional skala besar. Gitu loh. Akhirnya pabrik gula mencari nih diakalin. Nah, dapatlah 2 orang profesor dari Harvard University. Universitasnya nggak main-main, Harvard University. Bukan UI. Apalagi Gunadarma, Harvard. 2 profesor ini dibayar untuk bikin tesis bahwa penyebabnya bukan gula. Nah, dibikinlah sekian bahwa penyebab penyakit degeneratif adalah lemak. Akhirnya disitulah orang Indonesia terlena.
Jadi senang minum teh manis, ya kan? Apa-apa semua berbahan gula dan tepung. Tapi takut makan kambing.